Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan syariatnya sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah yang sangat sempurna. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama yang dikenal dengan istilah al-adil al-arba'ah. Keempat sumber ini menjadi fondasi utama dalam istinbat hukum, baik dalam ibadah, muamalah, sosial maupun akhlak. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Al-Quran adalah sumber hukum yang tertinggi dan yang pertama. Sumber hukum yang paling agung adalah Al-Quran, kalam Allah yang mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran adalah pedoman hidup mencakup seluruh sendi kehidupan, ibadah, ekonomi, keluarga, sosial, hukum, hingga akhlak dan politik. Para ulama sepakat bahwa setiap hukum dalam Islam akhirnya kembali kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran ada hukum yang dijelaskan secara tegas dan langsung, seperti kewajiban kita sholat, yang kedua kewajiban kita zakat di 2 hari raya, ketiga puasa, yang keempat larangan zina, yang kelima riba, dan yang keenam adalah mencuri. Ada juga hukum yang disebut secara global, yaitu dalam bentuk perintah umum, kemudian diperjelas oleh sunnah. Contohnya apa ya contohnya? Contohnya adalah Allah memerintahkan kita untuk dirikanlah sholat. Namun tata cara kita sholat itu dilihat dari apanya? Dilihat dari jumlah rakaat, gerakan, bacaannya, semua dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Demikian pula dengan riba. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, riba dilarang, namun bentuk-bentuk dan rinciannya dijelaskan lebih detail dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Al-Quran bukan sekedar sumber hukum, tapi fondasi utama yang tidak akan pernah berubah hingga hari kiamat nanti. Oke, sekarang kita menjelaskan tentang as-sunnah. Apa sih itu as-sunnah? Ya, as-sunnah adalah penjelasan pelengkap dan penguat Al-Quran. Sumber hukum yang kedua adalah as-sunnah, yaitu segala ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan perkataan Nabi, dan persetujuan beliau terhadap suatu tindakan. Ulama sepakat bahwa tanpa sunnah, seseorang tidak mungkin memahami syariat Islam secara benar. Sunnah memiliki beberapa fungsi penting. Ada 3 fungsi. Yang pertama, bayan tafsir. Apa sih bayan tafsir itu? Oke, bayan tafsir sunnah sebagai penjelas ayat yang global. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang sifatnya global, tidak dijelaskan secara rinci. Maka sunnah turun untuk memberikan penjelasan detail sehingga umat dapat melaksanakan perintah dengan benar. Contoh paling jelas adalah perintah mendirikan sholat. Allah
Allah berfirman, dirikanlah sholat. Namun, bagaimana tata cara kita bersolat? Yaps, yaitu dilihat dari berapa jumlah rakaat kita, apa bacaan dan gerakannya dalam sholat. Semua itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan secara lengkap oleh Rasulullah SAW. Karena itu beliau bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Ini menunjukkan bahwa siapapun yang ingin menjalankan syariat harus kembali kepada sunnah sebagai penjelasan utama Al-Quran. Pada bacaan dan gerakannya, semua itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan secara lengkap oleh Rasulullah SAW. Karena itu beliau bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Ini menunjukkan bahwa siapapun yang ingin menjalankan syariat harus kembali kepada sunnah sebagai penjelas utama Al-Quran. Yang kedua adalah bayan tahis, yaitu sunnah mengkhususkan hukum yang umum. Fungsi yang kedua adalah mengkhususkan hukum-hukum Al-Quran yang tanpa umum. Artinya, ada ayat yang hukumnya berlaku luas, tetapi kemudian sunnahnya menjelaskan bahwa ada yang pengecualiannya. Contohnya adalah larangan memakan bangkai. Di dalam Al-Quran menyatakan bahwa bangkai itu haram. Jika dipahami secara umum, maka semua bangkai adalah haram. Namun, Rasulullah SAW mengkhususkan hukum tersebut dengan sabdanya, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Dengan demikian, larangan memakan bangkai dalam Al-Quran tetap berlaku, namun dikecualikan melalui sunnah. Ini memperlihatkan bahwa sunnah tidak bertentangan dengan Al-Quran, tetapi memperjelaskan ruang lingkupnya. Oke, selanjutnya bayan taksiri, sunnah membentuk hukum baru. Selanjutnya, jamaah sekalian, sunnah juga memiliki fungsi menetapkan hukum baru yang tidak disebut secara eksplisit, yaitu secara tidak langsung dalam Al-Quran. Bukan berarti sunnah membuat hukum sendiri, melainkan bagian dari wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Apa yang diberikan Rasulullah kepada kalian, maka ambillah." Karena apa? Karena contoh dalam Al-Quran adalah memiliki tidak. Dalam Al-Quran memang tidak ada dalil yang menyebutkan secara teks larangan memakan hewan buas yang bertaring. Namun Rasulullah SAW melarangnya dalam hadis sahih. Maka larangan ini menjadi hukum syar'i walaupun tidak tercantum dalam Al-Quran, karena sunnah juga merupakan wahyu. Ini menunjukkan bahwa sunnah bukan sekedar penjelasan ayat, tetapi juga sumber hukum itu sendiri. 4. Bayan takyid, sunnah menguatkan hukum dalam Al-Quran. Fungsi keempat adalah bayan takyid, yaitu ketika sunnah mengulang, menegaskan, dan menguatkan hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, pengharaman khamr. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan melarang khamr dan menjelaskan bahwa ia termasuk perbuatan syaitan. Namun dalam sunnah larangan tersebut ditekankan dan diperjelas melalui banyak hadis. Misalnya
hadis yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar itu haram. Hadis yang melarang menjual khamar itu haram. Hadis yang melarang menghidangkannya itu haram. Hadis yang menyebutkan laknat bagi 10 golongan yang terlibat dengan khamar itu haram. Ini semua menunjukkan bahwa sunnah memperkuat hukum Al-Quran, sehingga tidak ada celah untuk meremehkannya. Yang ketiga adalah ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan ulama mujtahid. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa terhadap satu hukum tertentu. Mengapa menjadi hujjah? Karena ia menunjukkan bahwa hukum tersebut telah dipahami secara sama oleh para ahli fikih terbaik pada zamannya. Yang kedua, menjaga umat agar tidak terpecah dalam masalah besar. Yang ketiga adalah rujukan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Contoh ijma adalah sholat zuhur 4 rakaat. Zakat fitrah itu wajib dilaksanakan. Al-Quran 114 surat. Ijma juga sangat penting untuk persoalan baru yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Jika para mujtahid sepakat mengenai suatu hukum, maka kesepakatan tersebut menjadi hujjah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oke, sumber hukum yang keempat yaitu sumber hukum qiyas. Analogi hukum berdasarkan ilat. Sumber hukum keempat adalah qiyas, yaitu menghubungkan suatu masalah baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki ilat yang sama. Qiyas hadir untuk menjawab kebutuhan zaman. Islam adalah syariat yang berlaku sepanjang masa, sehingga harus mampu merespon hal-hal baru seperti rokok elektrik, bayi tabung, transaksi digital, dan obat-obatan modern. Zat memabukkan jenis baru. Contoh paling mudah nih teman-teman, ada Al-Quran mengharamkan khamar karena dia memabukkan. Maka narkoba dan zat memabukkan lainnya diharamkan melalui qiyas karena memiliki ilat yang sama. Rasulullah SAW bersabda, sendiri merestui metode analogi. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman dan ditanya bagaimana ia beristihad, ia menjawab, jika tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, maka ia akan beristihad dengan pikirannya. Nabi SAW menyetujui jawabannya. Inilah dalil kuat bahwa qiyas adalah metode yang sah dalam pengambilan hukum. Oke, ringkasan peran keempat sumber peran tersebut: Al-Quran dasar utama, fondasi hukum, sunnah penjelas, pelengkap, dan penguat. Al-Quran ijma menjaga stabilitas dan kesatuan hukum. Qiyas memperluas hukum pada kasus-kasus baru. Dan semua sumber ini saling melengkapi. Tanpa salah satunya, bangunan hukum Islam akan terasa timbang dan tidak utuh. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.